Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau membuat video tutorial mengenai implementasi Section Facts Prolog sebagai bahasa pemrograman Artificial Intelligence pada proses pemecahan masalah. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rahir Rahman dengan NPM 27650. Lalu ada Haikal Nasan M dengan NPM 2776092. Lalu ada Huda Daula dengan NPM 2076048. Cara unduh dan instalasi tools. Yang pertama, download Swiss Prolog. Kunjungi website yang ada dalam PPT. Lalu arahkan kursor ke tabel download, lalu klik Swiss Prolog. Halaman web baru akan terbuka. Klik pada stable release. Di bawah binary release ada dua stable release. Untuk Windows, klik salah satu sesuai figuran sistem yang digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan versi 64 bit. Setelah mengklik Swiss Prolog dengan versi 8.4.3/1, centang kotak understand. Kemudian klik tautan unduhan. Klik kanan pada file yang sudah di-download tadi, lalu run as administrator. Kemudian klik yes untuk memberikan izin akses. Layar stub akan muncul. Klik next. Layar berikut adalah perjanjian lisensi. Klik agree. Centang add switch to the system path for all users, dan juga centang kotak untuk membuat icon desktop, lalu klik tombol next. Pilih drive yang memiliki ruangan memori yang cukup untuk memasangnya. Layar selanjutnya akan memilih folder menu start. Klik tombol next. Layar terakhir ini adalah pemilihan komponen. Semua komponen sudah ditandai, jadi jangan mengubah apapun, cukup klik tombol install. Setelah proses instalasi ini akan dimulai hampir tidak membutuhkan waktu 1 menit untuk menyelesaikan instalasi. Klik finishing setelah proses instalasi finishing, maka Swiss Prolog berhasil diinstal pada sistem. Jalankan perangkat lunak dan lihat antar muka. Yang kedua, pengenalan lingkung kerja tools. Sebelum kita menyentuh tools Swiss Prolog, kita harus tahu lingkungan dari tools tersebut. Terlebih dahulu, Prolog adalah suatu bahasa programmer deklaratif. Dalam Prolog, komputer tidak melakukan sintak basis demi basis. Bahasa pemrograman Prolog ini berisi deskripsi situasi berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Prolog. Compiler akan memberikan solusi akan permasalahan yang dihadapi. Hal-hal tersebut Prolog bisa menggunakan dalam mengembangkan suatu artificial intelligence tools yang akan digunakan pada kasus kali ini adalah Swiss Prolog yang bisa dipakai oleh programmer Prolog. Bab 3. Deskripsi kasus. Jumlah mahasiswa pada Universitas Siliwangi kian tahun semakin bertambah meskipun terdapat mahasiswa yang keluar. Untuk mengelompokkan sekian banyak jumlah mahasiswa pada Unsil agar mempermudah dalam pendataan status mahasiswa, maka dibuatlah sistem untuk mendata status mahasiswa itu sendiri. Sistem ini diimplementasikan menggunakan Section Fact Prolog yang berisi data atau fact dan rules yang menentukan status dari mahasiswa Universitas Siliwangi. Bab 4. Deskripsi solusi penyelesaian kasus.
problem solving agent. Di sini ada function simple problem solving agent yang mengembalikan sebuah aksi. Kemudian di sini ada input yaitu P yang berupa masukan, static S. Di static ada S sebagai rangkaian kejadian yang menginisiasi keadaan yang kosong, sebuah gambaran dari keadaan yang sebenarnya. Juga ada G yaitu tujuan yang menginisiasi masalah yang kosong, yaitu sebuah masalah, formula masalah. Terus ada state yaitu update state yang berisi state dan P. Jika S kosong maka G formulate goal bersihkan state, problem formulated problem state G, S search itu problem. Aksinya merekomendasikan S dan state. S reminder S dan state mengembalikan aksi. Proses penentuan jalur data type problem komponennya adalah initial state, operators, goal test, path cost, dan function. Diagram alur prolog. Start lalu mendeklarasikan predicate, setelah itu mendefinisikan relasi berdasarkan fakta, kemudian mendefinisikan relasi berdasarkan aturan, setelah itu recursive rules, dan setelah itu apakah prolog menjawab pertanyaan. Jika tidak, maka kembali lagi ke mendefinisikan relasi berdasarkan fakta. Jika iya, maka menjadi jawaban dan selesai. Section fact prolog. Clauses kategori objek A, objek B, dan objek C. Kerangka konseptual kategori. Kembali lagi ke contoh kasus status mahasiswa, di mana di sana ada bagan, yaitu paling atas status mahasiswa, terus di bawahnya ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memiliki 3 relasi, yaitu fakultas, nama, dan status. Status juga memiliki relasi, yaitu aktif dan tidak aktif. Deklarasi objek pada section fact. Di sini ada domain yang berisikan objek A, objek B dengan simbol, objek C dengan string, dan list yang berisikan objek C. Predicates. Di sana ada non-determ kategori yang berisikan objek A, objek B, dan objek C. Ada non-determ rules 1 yang berisikan objek A dan objek B, dan non-determ rules 2 yang berisikan objek A dan objek B. Juga clauses yang berisikan kategori yang ada data objek A1, data objek B1, data objek C1. Kategori ke bawahnya ada data objek A2, objek B2, dan objek C2. Sehingga didapatkan kategori data objek A, data objek B, N, dan data objek Cn. Deklarasi aturan atau rules. Rule 1 yaitu X dan Y. Kategorinya X, Y,
dan lisensi. Rules 2, X dan Y, kategorinya X, Y, dan lisensi. Di contoh kasus status mahasiswa, di section domains ada fakultas, nama sebagai simbol, status sebagai string, dan list yang bersihkan status. Di section predicates ada non-determined mahasiswa yang bersihkan fakultas, nama, dan status. Non-determined mahasiswa aktif yang bersihkan fakultas dan nama, dan non-determined mahasiswa tidak aktif yang bersihkan fakultas dan nama. Di section clauses ada mahasiswa teknik Raihan aktif. Sebagai contohnya ada mahasiswa yang bersihkan teknik Raihan aktif. Yang kedua ada mahasiswa teknik Engkus dan berstatus tidak aktif. Di deklarasi aturan atau rules ada mahasiswa aktif dalam kurung X, Y, mahasiswa X, Y dalam tanda kutip aktif, dan mahasiswa tidak aktif dalam kurung X, Y menghasilkan mahasiswa X, Y tanda kutip tidak aktif. Di sini saya akan melakukan demonstrasi atau tutorial bagaimana cara menggunakan SWI Prolog. Nah, untuk studi kasus kelompok yang kami lihat tadi kan status mahasiswa ya. Nah, ini untuk konseptual kategorinya, dimana ada 3 kategori dari status mahasiswa, jadi mahasiswa, lalu ada yang pertama fakultas, nama, juga status. Nah, dari status ini bercabang lagi menjadi aktif atau tidak aktif. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, langsung kita buka saja ya aplikasinya. Nah, untuk pertama kali membuat filenya itu kita perlu new terlebih dahulu. Nah, di sini saya karena sudah bikin, saya langsung open aja. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data, sekitar 8 data ya. Yang mana dari 8 data itu ada 6 data termasuk kategori mahasiswa status mahasiswa aktif, terus 2 data lainnya status mahasiswa tidak aktif. Nah, ketika kita sudah selesai masukkan 8 data ini, kita masukkan rumusnya untuk memecah kembali menjadi 2 kategori dari mahasiswa aktif dan mahasiswa tidak aktif. Nah, di sini bisa kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan prakteknya itu, kita perlu konsol terlebih dahulu dengan file yang tadi sudah dibuka ya. Nah, karena sudah terhubung, kita coba untuk eksekusi ya. Saya akan coba cari nama saya sendiri, Raihan. Nah, kalau berhasil itu akan muncul seperti ini, yang mana fakultas yang saya ketik ini langsung muncul di sini dengan hasilnya yang tadi kita masukkan ke dalam data. Nah, seperti yang selanjutnya juga akan sama halnya. Nah, oke. Saya akan coba memasukkan rumus dari yang saya masukkan ke file yang tadi, mahasiswa aktif. Ultras
berhasil. Nah, untuk rumus yang pertama ini fungsinya itu untuk mendata atau untuk mendata dari mahasiswa aktif yang saya input ke dalam data dari 8 data ini. Jadi untuk yang masuk dari ke kategori mahasiswa tidak aktif tidak akan muncul ketika saya melakukan mengetik rumus ini. Nah, untuk data pertama yang akan muncul itu sesuai dengan data pertama yang saya input ke dalam aplikasinya. Nah, untuk melihat data selanjutnya itu kita cukup ketik tombol titik koma. Nah, seterusnya sampai yang terakhir. Nah, di sini berhenti di data atas nama Akbil ya. Nah, data atas nama Akbil ini yang terakhir dari data yang saya masukkan sebagai kategori mahasiswa aktif. Nah, sebaliknya untuk mahasiswa kurang lebih sama ya, untuk mahasiswa tidak aktif juga. Nah, muncul langsung ke paling bawah di sini yang saya masukkan itu data Angkus. Nah, langsung saya klik 2 dan langsung habis ya untuk datanya, karena emang saya masukkannya cuma dua data ya. Oke, mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.